Mengejutkan, legenda timnas Australia ini berharap imbang dengan timnas Indonesia. Wow, kata itu keluar langsung daripada salah satu legenda timnas Australia, salah satu top skor sepanjang masa timnas Australia, yaitu Arsy Thompson, yang mana dia secara terang-terangan belak-belakan di YouTube League ya, ini salah satu YouTube-nya Australia yang mengemas tentang berita olahraga. Di situ ia mengatakan bahwasanya ia takjub kepada timnas Indonesia, dan maka dari itu dia nggak muluk-muluk, dapat hasil seri aja lawan timnas Indonesia sudah suatu keuntungan bagi timnas mereka, kata daripada Arsy Thompson ini guys. Jadi for your information dulu sebelum kita masuk ke topik utama, Arsy Thompson ini merupakan tiga besar top skor sepanjang masa timnas Australia. Yang pertama itu ada Tim Cahill. Tim Cahill ini kita tahu banget salah satu legenda Australia dan juga legenda klub Everton. Dia sudah menorehkan sekitar 49 gol dari 104 caps. Nah, yang kedua adalah George Smith. Nah, ini dia dengan 29 gol. Baru yang ketiga inilah dia Arsy Thompson dengan 28 gol. Nah, di sini Arsy Thompson dia itu seperti apa ya? Kaget bukan kepalang melihat kualitas timnas Indonesia yang dia rasa sudah berkembang cukup pesat guys. Jadi legenda Australia ini dia realistis, kayaknya udahlah imbang aja lawan timnas Indonesia udah mantap kali lah ini, kayaknya nggak usah muluk-muluk lah lawan timnas Indonesia, seri aja udah kayak menang kita rasa. Apalagi nengok pemain kita yang sudah banyak yang cedera, terus juga pemain timnas Indonesia makin ngeri, kayaknya udahlah hasil imbang udah mantap kali lah gitu, mungkin lah yang terlintas dalam benak si Arsy Thompson ini, mengingat Australia juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Makanya dia mengakui bahwasanya kualitas timnas Indonesia tahun ini itu sangat-sangat luar biasa. Makanya dia takjub guys. Jadi Arsy Thompson ini nggak nyangka dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Jadi dia nggak prediksi lah bahwasanya Indonesia bisa berbicara banyak setelah mengalahkan Arab Saudi, menahan imbang Bahrain di kandang, bahkan menahan imbang timnas mereka di GBK dengan skor 0-0. Nah, dengan torehan ini, maka Arsy Thompson ini semacam apa ya bisa kita bilang ya, berpikir realistis, ditambah lagi juga tambahnya pemain-pemain naturalisasi pemain timnas. Nah, ini semakin membuat Arsy Thompson ini kayak ya udahlah, kayak makin ngeri lah timnas Indonesia. Nah, jadi wajar jika dia berbicara tentang timnas Indonesia ini levelnya sudah semakin berbeda dengan timnas yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini juga dia membandingkan guys performa daripada timnas Indonesia dengan timnas China. Jadi semula si Arsy Thompson ini kayak nganggap remeh timnas Indonesia. Kayak nggak nganggap lah Indonesia sebagai kompetitor yang bisa merepotkan Australia. Malah dia itu berpikir kayak Cina nih, kandidat yang akan merepotkan daripada timnas Australia di kualifikasi round 3 ini. Ternyata setelah lambat laun, setelah setengah perjalanan daripada kualifikasi ini, dia malah menganggap sebaliknya. Kayaknya bukan Cina nih yang bisa merepotkan timnas Australia, tetapi Indonesia. Karena dia lihat timnas China itu malah keteteran di round 3 ini dan sulit, ya kan? Walaupun mereka berhasil mencuri 2 kemenangan, yaitu 2 kemenangannya dari tim-tim yang tidak selevel mereka, yaitu Indonesia dengan Bahrain. Ini kan sekufu. Nah, tapi China tidak bisa menang lawan Arab Saudi dan juga tidak bisa menahan imbang sekelas Australia. Jadi dia menganggap bahwasanya China masih berada di level, masih di bawah di level daripada timnas Indonesia. Makanya dia bilang, saya kira China akan mempersulit. Ternyata mereka tidak cukup baik. Nah, justru sebaliknya, timnas Indonesia lah yang mampu merepotkan. Dan ini bisa jadi apa yang dibilang daripada Arsy Thompson ini memang benar adanya gitu ya kan. Terbukti kan kita dapat mencuri 6 poin itu hanya mengalami 1 kekalahan. Enggak ada yang 2. Karena kekalahan yang pertama itu ya atas Cina, dan yang kedua itu atas Jepang. Kalau Jepang gak usah dihitung lagi lah. Dan memang udah berada di level yang berbeda Jepang. Makanya kita ya udah fokus kepada sisanya selain daripada Jepang. Nah, di sini juga Arsy Thompson menekankan bahwasanya kami berharap setidaknya bisa dapat 1 poin aja udah syukur, kata dia. Karena
nengok daripada performa daripada timnas Australia yang semakin lama makin tidak meyakinkan, ditambah lagi timnas Indonesia lagi dalam kepercayaan diri yang cukup baik, maka dia kayaknya sulit untuk berpikir bahwa timnas Australia akan meraih kemenangan. Justru sebaliknya, dia takut nanti timnas Indonesia yang malah bisa meraih kemenangan di kandang Australia. Apalagi kemarin di partai pembuka Timnas Bahrain juga mampu meraih 3 poin di kandang Australia secara mengejutkan. Walaupun di situ ada insiden kartu merah dan juga banyaknya guling-guling pemain Bahrain. Nah ini juga nih, enaknya kalau misalnya Timnas lawan Australia nggak ada insiden guling-guling. Tapi kalau kita ngelawan Timnas Bahrain ini ngeri-ngeri sedap. Kan? Siapa yang salah, siapa yang nendang, siapa yang buat pelanggaran, dia pula yang guling-guling kan. Nah makanya dengan makin ngerinya timnas Indonesia dan makin sulitnya Australia dengan banyaknya pemain cedera, dia kembali menekankan ya udahlah 1 poin cukup lah gitu kata dia. Nah, menurut kalian gimana guys tentang pendapat legenda daripada timnas Australia yaitu Archie Thompson yang merupakan mantan striker ya PSV Eindhoven. Ya dia juga sempat pernah main di PSV Eindhoven. Dia itu juga sudah mencetak banyak gol di PSV dan dia sempat meraih gelar Eredivisie bersama dengan PSV di tahun 2004-2005. Berarti 2004-2005 berarti satu tim lah dia sama Pak Jisung dulu kan, waktu semifinal Champions League lawan AC Milan 2-0 terus menang 4-2. Iya deh, 3-1 di kandang PSV Eindhoven. Masih nggak kalian itu? Tahu lama nggak tuh? 2004 nggak salah, yang mana yang menang itu Liverpool 3-3. Skornya 3-0 Liverpool, baru disamakan AC Milan 3-3 AC Milan, terus disamakan Liverpool di babak kedua 3-3, terus penalti, Shevchenko terakhir nendang, terus Dudek nepisnya. Kok jadi bahas itu pula ya kan? Baru, selain daripada itu, si Archie Thompson ini, ya Archie ya cara ngomongnya, takutnya salah juga yang ngomongin. Archie Thompson ini dia tuh sudah pernah merasakan gelar juara Liga Australia juga guys, sebanyak 3 kali bersama dengan klub Melbourne FC. Ini kok nggak salah Melbourne pernah main di Piala Mas Bangyus ya. Coba komen di kolom komentar guys. Kalian tahu nggak Piala Mas Bangyus? Piala ini yang dibuat Gubernur DKI Jakarta dulu. Nah dulu PSMS jago kali tuh di Piala Mas Bangyus. Nah baru dia sudah mengoleksi 28 gol dari 54 pertandingan. Nah seperti itu guys. Itulah dia yang mungkin dapat aku sampaikan tentang Archie Thompson, yang mana secara belak-belakan dia mengatakan dengan mendapatkan hasil imbang aja melawan timnas Indonesia sudah sebuah keberuntungan, sudah sebuah kebaikan. Karena pada hakikatnya tidak kalah dari timnas Indonesia meskipun bermain di kandang itu juga hasil yang patut disyukuri. Nah gimana menurut kalian guys? Berarti kan udah ngeri kali timnas Indonesia ini kan. Betapa improve dan berkembangnya timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Dulu timnas Indonesia takut kali tuh sama Australia, kan pasti kita kebantai aja sama Australia. Tapi sekarang lihat nih, malah timnas Australia yang udah ketar-ketir yang lewat Indonesia. Memang ya karena adanya cedera, tapi kok aku pun tetap pede ya. Indonesia dengan sekarang ini dengan Australia walaupun dia full tim, pasti aku rasa kita masih bisa melawan ya. Apalagi sekarang Indonesia makin banyak pemain intinya, makin banyak pemain grade A-nya, terus Australia makin downgrade karena banyak cedera. Waduh, ini seharusnya bisa dapat 3 poin seharusnya. Kalau kita hitung matematika, di atas kertas Indonesia terusnya bisa menang atas Australia meskipun di kandang Australia. Ditambah lagi market value kita juga lebih banyak ketimbang Australia. Tapi sekali lagi, bola itu bukan matematika. Ingat, kita menang lawan Arab Saudi padahal market value kita itu di bawah daripada Arab Saudi, ya kan? Ingat kita juga berhasil imbang daripada Australia di kandang di GBK, itu juga market value kita jauh di bawah Australia. Maka dari itu sekarang bukan hal yang tidak mungkin juga Indonesia bisa kalah nanti ke depannya lawan Australia. Maka dari itu tetap sisakan ada sedikit perasaan bahwa Indonesia kalah, walaupun semua pasti tidak berharap Indonesia akan mengalami yang namanya kekalahan. Seperti itu guys. Oke guys, banyak kali aku banyak cengkune kan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Abang Archie Thompson yang bilang udah seri aja bunda, mantap lah Indonesia, Australia nahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.